Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Hikmah dengan NIM 20059102. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk membuat tugas project based learning pada mata kuliah statistika multivariat. Tugasnya yaitu membuat video pengerjaan pengelolaan data yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada analisis faktor, yang kedua regresi berganda, dan yang ketiga ada analisis of covariance atau ANCOVA yang dikerjakan di SPSS. Baiklah, langsung saja saya share screen video pengerjaannya. Yang pertama kita akan mengolah data faktor analisis. Di sini saya sudah memasukkan data yang akan diolah di SPSS nanti pada Excel. Maka kita dapat langsung copy saja data dari Excel yang akan diolah di SPSS. Dan kita paste di data view pada SPSS. Sebelumnya diketahui dulu data view yaitu untuk menginput data, sedangkan variabel view untuk memberikan identitas variabel. Di sini identitas variabelnya belum mempunyai nama dengan jelas seperti data yang ada di Excel tadi, maka kita ubah namanya di variabel view. Yang pertama umur, variabel kedua ada gender, education, bidang, lama, golongan, HP, PC, SAK, pelatihan, PE1, EE1, ISE1, MX1, SUC1, SOL1, lalu pengalaman SAK, pelatihan SAK, SAK di rumah, SAK di kantor, dan terakhir ada variabel frekuensi. Jika kita sudah memberi identitas setiap variabel, kita kembali ke data view untuk mengolah data. Untuk faktor analisis yang pertama kita pilih menu analyze, lalu kita pilih dimension reduction, lalu pilih faktor. Di sini kita perlu memindahkan semua variabel ini pada kolom variabel yang ada di sebelah kanan. Kita kontrol saja. Untuk memindahkannya kita bisa dengan mengklik panah. Dan jika semua variabel sudah pindah ke kolom variabel yang ada di sebelah kanan, kita pilih descriptives. Dan di sini kita perlu mencentang yang pertama initial solution, yang kedua KMO and Bartlett test of sphericity, dan yang ketiga anti-image. Lalu kita klik continue. Dan untuk melihat hasil output faktor analisis, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil output dari faktor analisis. Yang pertama ada commonalities, ada total variance explained, dan komponen matrix. Selanjutnya kita pada pengerjaan yang kedua yaitu regresi linear berganda. Kita buka file baru di SPSS, halaman baru di SPSS terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah di halaman baru kita akan mengerjakan regresi linear berganda. Kita ambil data yang akan diolah di Excel, kita copy dan paste di bagian data view di SPSS. Sama seperti tadi, di sini variabelnya belum mempunyai identitas masing-masing, maka kita ubah di variabel view. Yang pertama yaitu ada variabel ekspor pakaian jadi, kita beri nama dengan X. Yang kedua ada variabel harga ekspor pakaian jadi, kita beri nama HRG. Dan yang ketiga ada variabel kurs yen terhadap rupiah, kita beri nama kurs. Jika sudah kita beri identitas tiap variabel, kembali ke data view. Untuk estimasi model regresi linear, pengolahannya yang pertama dengan cara klik analyze, pilih regression lalu linear. Di sini kita harus memisahkan variabel independen dan dependennya. Untuk ekspor X kita masukkan ke variabel dependen. Dan harga serta kurs kita masukkan ke variabel independen yang merupakan variabel bebasnya. Apabila kita langsung klik OK, maka output yang diperoleh hanya dapat diuji kelayakan modelnya saja, tidak termasuk output untuk uji asumsi klasik. Maka untuk uji asumsi klasik bisa kita lakukan dengan 4 cara, yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Untuk multikolinearitas dan autokorelasi kita dapat klik tombol statistics. Di sini kita perlu mencentang collinearity, diagnostik, dan Darwin-Watson. Lalu kita klik continue. Sedangkan untuk melalui asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan normalitas kita bisa klik tombol plots. Lalu ZPRED kita masukkan ke kota X dan Z-resid kita masukkan ke Y, lalu kita centang normal probability plot, lalu klik continue. Untuk melihat hasil outputnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output dari asumsi klasik linear berganda. Untuk uji multikolinearitasnya dapat kita lihat pada koefisien. Di sini nilai fifth untuk variabel harga dan kursnya yaitu 1,249, sama-sama 1,249, sedangkan toleransinya yaitu 0,801. Karena nilai fifth dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linear dengan OLS, maka model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model ini terbebas dari adanya multikolinearitas. Sedangkan untuk uji asumsi klasik dapat dilihat pada model Sumeri dan heteroskedastisitas dapat dilihat pada scatterplot, dan untuk normalitas dapat dilihat pada norma BP plot of regression standard residual. Nah, itulah cara untuk pengelolaan regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan data ANCOVA. Kita buka pada halaman baru di SPSS. Nah, di sini sudah terlihat halaman baru untuk pengerjaan ANCOVA. Kita ambil data dari Excel, kita copy, lalu paste di bagian
data view di SPSS. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini identitas variabelnya belum diketahui, maka kita ganti nama masing-masing variabelnya di variabel view. Yang pertama, variabelnya itu nilai mahasiswa. Yang kedua, IQ. Yang ketiga, dosen pengajar. Jika masing-masing variabel sudah kita beri identitas, maka kita kembali ke data view untuk mengolah datanya. Yang pertama kita pilih analyze. Lalu kita pilih submenu general linear model, kita pilih univariate. Nah, di sini kita semakin banyak kolom-kolomnya. Nilai mahasiswa kita masukkan ke dependent variable. IQ kita masukkan ke covariate, sedangkan dosen pengajar di fixed factors. Lalu untuk melihat hasil ujinya, untuk melihat hasil outputnya, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil output dari pengolahan ANCOVA. Dari output dapat dilihat bahwa angka signifikansi untuk peubah IQ adalah kecil dari 0,01 atau sama juga dengan 0,00. Karena nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi. Dan untuk pengujian dosen pengajar, hasilnya dapat kita lihat bahwa signifikansi untuk peubah dosen adalah 0,024. Karena nilainya jauh dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ, pada tingkat kepercayaan 95% ada pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Dan untuk nilai correlated model, terlihat bahwa angka signifikansinya adalah sebesar kecil dari 0,01. Karena nilai signifikansinya jauh juga dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Nah, sekianlah video proses pengerjaan pada SPSS yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.